udah sukses banget gitu ya film yang KKN Desa Penari ini, kamu jadi makin selektif nggak sih dalam memilih peran-peran kamu di proyek-proyek acting acting yang berikutnya? Ada nggak sih jadi kayak pertimbangan dalam memilih peran gitu? Ada nggak kalau dari kamu sendiri? Hmm, kalau dari gue sendiri sih nggak ada. Jadi lebih ke apa ya? eh, jadi itu kan kalau kita sebelum memulai film itu ada tahapan proses untuk kita diperbolehkan untuk melihat sinopsis dan naskah kayak Mhm. gitu. Dan kita juga boleh tahu kita akan bekerja sama dengan siapa aja kayak gitu. Karena kan mau gimana pun syuting itu adalah teamwork kayak gitu. Dan ya kalau gue sendiri sih gue tuh lebih memilih untuk ngelihat skripnya dulu. Habis itu gue kira-kira gue bekerja sama siapa aja kayak gitu karena gue butuh teamworknya. I see. Jadi memang itu juga penting ya, demi ntar keberlangsungan kerjasama atau pekerjaan di proyek itu berikutnya gitu ya. Jadi memang alurnya harus seperti itu dulu gitu ya untuk dapat chemistry-nya berarti ya dengan proyeknya sendiri ya. Um, lebih ke ini lebih ke apa ya namanya ya, um, chemistry antara biasanya kalau misalnya kayak kita syuting itu kita kerja itu misalnya kayak antara pemain dengan sutradara itu juga juga harus terjalin gitu. Kalau gue bukan nyebutnya chemistry tapi lebih ke komunikasi. I see. Berarti lebih ke ya ketika di masa sebelum syuting itu berarti menyelaraskan visi misi kali ya antara sutradaranya dan orang-orang di belakang layarnya dengan kamunya, apakah inline nggak ya dengan proyek yang akan dimainkan nanti. Oke, menarik, menarik, menarik. Terus ini masih ngomongin peran ya, Megan ya. Kalau kamu disuruh memilih gitu ya untuk menyebutkan 3 peran yang paling memorable dari sekian banyak peran yang pernah kamu eh, lakoni gitu, kamu milih 3 peran apa di film apa aja nih? Kalau disuruh yang paling memorable. Hmm, yang memorable itu eh, pertama itu adalah waktu gue ngerjain catatan si Boy Mhm. gitu, terus abis itu waktu gue ngerjain The East itu Mhm. perannya sebagai Bima, terus abis itu KKN sebagai Bima juga. Ini ada apa ya dengan Bima ya? Berarti kamu 2 peran memorable-nya dua-duanya Bima ya, dua-duanya ya, salah satunya ya. Di cukup Iya attach makanya dengan Bima. iya makanya udah gitu kan mainnya kan waktu pas di Days kan ada Dinda Thomas sama si Fajar Nugra gitu. Terus habis itu pas di KKN eh, mainnya sama Adinda Thomas sama Fajar Nugra lagi gitu. Terus mereka yang baru nggak, lah kok nama lo Bima lagi ya Gan ya? Gak juga. Kayak gitu. I see. Tapi lucu juga ya ini, kayak orang-orang kan kalau yang nonton KKN dan nonton juga The Is dua-duanya gitu pasti kan mikirnya, wah ini alternate universe-nya Mas Bima, Adinda Thomas dan juga Fajar Nugra tiba-tiba pilih dari kantor ini sebelumnya KKN dulu gitu ya. Wah, ini sebuah coincidence yang lucu juga ya. Oke, terus ini kita ngomongin ke project kamu atau mungkin apa yang kamu kerjain yang di luar acting nih. Karena kan ada beberapa mungkin yang baru tahu juga kalau kamu tuh sempet tergabung di duo yang namanya Reagan ya. Bareng sama Rain Bayang juga tuh sempat rilis single di 2017, satu single ya. Itu boleh diceritain gak sih Iya. awalnya gimana? Mungkin banyak yang belum tahu juga nih soal Reagan ini. Gimana sih awalnya? Itu ya menarik juga sih maksudnya. Pas dulu 2017 apa 16 gitu. Jadi memang ketemu sama produser, terus habis itu dia bilang mau bikin lagu, terus habis itu sebenarnya vokalisnya awalnya bukan 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 Ray gitu. Terus habis itu vokalis yang pertamanya dia
keluar atau gimana gitu, lupa. Terus habis itu akhirnya mau nggak mau kita cari vokalis lagi. Hmm. Kita cari vokalis lagi, nemu-nemu Ray itu dari Bolaang Mongondo, dari Sulawesi Utara gitu. Terus habis itu kita coba kontak, dia tuh kalau nggak salah baru lulus, dia baru lulus SMA deh kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus habis itu kita kontak karena kita ngelihat video dia nyanyi. Nah, terus habis itu kita coba panggil ke Jakarta, terus udah deh berlanjut.